Jemaat sekalian, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di sorga, Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, hamba datang kepadamu, ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Allah Roh Kudus berbicara kepada kami pada hari ini. Tolong hamba-Mu di dalam keterbatasan, kekurangan, dapat menguraikan kebenaran firman Tuhan dan menjadi berkat bagi jemaat. Sehingga kami boleh mengerti, memahami akan isi hati Tuhan, penderitaan, kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, yang terus meneguhkan iman kami tetap setia kepada Tuhan. Kami menyerahkan pembacaan, perenungan, dan pengurayan firman ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan di Jumat Agung. Kita akan bicara tentang penderitaan dan salib Kristus. Mari kita bersama-sama membuka Injil Lukas pasal yang ke-23, ayat 33 hingga ayat yang ke-43. Kita membuka Injil Lukas pasal 23, ayat 33 hingga 43. Saya akan membaca ayat 33, Bapak Ibu Saudara baca ayat 34 dan seterusnya sampai ayat 43. Firman Tuhan berkata demikian. Yesus disalibkan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Dan berkata, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, kita mengucap syukur kepada Tuhan jika hari ini kita boleh datang kepada Tuhan, kita boleh datang di dalam gereja bersama-sama untuk mengikuti kebaktian Jumat Agung, yaitu untuk memperingati penderitaan dan kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Penderitaan Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat cuplikan video tadi, kita melihat perjalanan penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus itu dimulai dari perjamuan terakhir dengan murid-muridnya. Kemudian penangkapan Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Penahanan oleh pasukan Romawi. Pengadilan imam besar, ya, diperhadapkan kepada imam besar Hanas dan Kayafas, dan kemudian kepada Pontius Pilatus, ya, Kaisar Romawi. Itu pengadilan oleh imam besar, kemudian
ke Pilatus dan penyaliban di kayu salib, kemudian kematian Tuhan Yesus Kristus dan dikuburkan. Nah, ini adalah perjalanan penderitaan yang dialami oleh Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus disalibkan di tempat yang bernama Tengkorak. Firman Tuhan kita mengatakan ya, dia ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ. Nama Tengkorak itu artinya Bukit Golgota ya. Jadi mereka menyalibkan Tuhan Yesus bersama dengan dua orang penjahat di sebelah kanannya dan kirinya, ya firman Tuhan mengatakan. Nah, di Bukit Golgota itu inilah kita melihat ada 3 salib, yaitu salib Yesus Kristus dan salib kedua orang penjahat, kiri dan kanan dan kirinya, ya. Ada 3 salib. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, salib Kristus, kita melihat salib. Ya, salib itu adalah simbol pengorbanan tanpa batas, usaha dan perjuangan yang tiada kenal lelah dan putus asa. Salib adalah simbol pencurahan cinta sehabis-habisnya untuk mereka yang dicintai. Tuhan Yesus mencintai saudara dan saya sampai mencucurkan darah. Nah, inilah cinta yang penuh dengan pengorbanan. Salib merupakan lambang kehinaan, penderitaan, dan kematian. Mati di kayu salib adalah cara yang dipakai oleh Kaisar Romawi, ya, Kaisar Roma untuk menghukum mati para budak dan penjahat kelas berat yang bukan warga Romawi. Nah, Yesus disalibkan, itu artinya Yesus mengalami penghinaan yang luar biasa. Dia yang tidak salah dijadikan salah. Dia yang tidak berdosa dijadikan dosa karena dosa manusia. Seperti yang ditulis di dalam surat 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Di sana dikatakan bahwa dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kematian Yesus Kristus di kayu salib adalah untuk menebus kita ya dari hukuman dosa. Jadi menembus kita dari hukum dosa atau menebus dosa kita. Jadi kita melihat bahwa penyaliban Tuhan Yesus di kayu salib berlangsung kurang lebih 6 jam. Kalau kita baca Injil yang lain, ya, kita melihat Yesus Kristus disalibkan kurang lebih 6 jam tergantung di atas kayu salib. Setiap menit dan detik tubuhnya menderita sakit yang amat luar biasa. Disiksa, diolok-olok, dan mengalami sakit yang luar biasa ya. Tubuhnya menderita sakit yang luar biasa. Jiwanya mengalami tekanan yang sangat berat, Bapak Ibu. Yesus di atas kayu salib, dia dihina, disiksa, ya, diolok-olok dan dianggap paling hina. Tuhan pencipta alam semesta dan isinya lahir secara terhina dan mati secara terhina. Semua ini dilakukannya oleh karena satu alasan, yaitu untuk menebus dosa ya saudara dan saya. Kematian Yesus Kristus di kayu salib adalah karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Allah yang kita percaya adalah Allah yang penuh kasih dan adil. Allah mengasihi manusia dan membenci dosa. Maka Allah menyatakan kasih dan keadilannya
dengan mengorbankan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan manusia yang berdosa dari hukuman maut. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia rela mati untuk memenuhi keadilan Allah, karena upah dosa hukumannya adalah maut. Oleh karena itu, ketika Tuhan Yesus berada di atas kayu salib, Yesus berdoa kepada mereka yang menyalibkannya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Yesus berdoa kepada orang yang menyalibkannya, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Arti dari doa Tuhan Yesus ini adalah, Tuhan Yesus ingin berkata, "Bapa, jangan hukum manusia dengan maut, silakan hukum aku. Karena untuk itulah aku datang ke dalam dunia." Yesus, anak manusia, datang dari surga yang mulia ke dalam dunia ini. Bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan memberikan nyawanya untuk penebusan dosa manusia, untuk penebusan dosa. Inilah yang Tuhan lakukan. Nah, di sini kita melihat bahwa kasih Tuhan Yesus dinyatakan dalam kehidupan setiap manusia. Dari doa Tuhan Yesus ini, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa mereka perbuat. Tuhan Yesus ingin berkata bahwa Tuhan Yesus memohon kepada Allah Bapa agar melalui pengorbanannya di atas kayu salib, semua manusia yang percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat mendapatkan pengampunan yang sempurna dari Allah Bapa. Dari doa Tuhan Yesus ini, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan Yesus ingin berkata bahwa Tuhan Yesus tahu benar keadaan manusia yang berdosa, yaitu orang-orang yang tidak mungkin melakukan kebaikan dan kebenaran. Setiap tindakan mengandung kesalahan yang besar di hadapan Allah. Maka Tuhan Yesus sadar mengapa manusia bisa menganiaya dia, mencaci maki, menghujat, meludahi, menampar, menghina, menyesah, dan akhirnya menjatuhkan hukuman mati di atas kayu salib. Karena mereka tidak tahu apa yang diperbuatnya. Mereka semua adalah hamba dosa dan hanya kejahatan yang dilakukan. Manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa sudah tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Justru yang dilakukan manusia yang sudah diperhamba dosa adalah kesalahan demi kesalahan, saling menyakitkan, menghancurkan, dan mementingkan diri sendiri. Oleh karena itu, Tuhan Yesus memohon agar Allah Bapa mengampuni semua manusia karena mereka tidak tahu apa yang diperbuatnya. Bapak, Ibu, Saudara, bagaimana sikap orang terhadap salib Kristus? Bagaimana sikap orang terhadap kematian Tuhan Yesus Kristus? Yang pertama kita akan melihat sikap orang tidak percaya. Ayat 39 dengan jelas mengatakan, seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Kita melihat sikap orang tidak percaya. Sikap orang tidak percaya terhadap salib Kristus adalah ia menghujat Tuhan Yesus. Penjahat itu berkata kepada Yesus, bukankah engkau adalah Kristus? Ini suatu perkataan yang menghina Kristus. Jika kamu Tuhan,
mengapa kamu mau mati di kayu salib? Kamu mempunyai kuasa untuk menghukum mereka yang menyalibkan engkau. Bapak Ibu, Saudara, sekarang ini masih banyak orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Ada seorang karyawan yang bekerja di perusahaan orang Jepang, orang asing. Karyawan ini mau minta izin kepada bosnya. Karena Jumat Agung dan Paskah, dia minta izin untuk merayakan Jumat Agung dan Paskah. Bosnya bertanya, Jumat Agung itu apa, Paskah itu apa? Terus dia menjelaskan, memberitahu kepada bosnya bahwa Jumat Agung adalah kami di gereja ada merayakan kematian Tuhan Yesus Kristus. Dan Paskah itu adalah kami merayakan kemenangan, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari kematian. Bosnya jadi heran, apa-apaan ini? Dulu waktu bulan Desember, hari Natal, kamu minta izin. Katanya kamu mengatakan minta izin Natal kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Tuhanmu lahir. Sekarang kamu minta izin lagi. Tuhanmu mati dan bangkit hidup. Apa-apaan ini? Bosnya menghina ya, menghina. Karena dia tidak mengerti, memahami siapakah Kristus itu. Dia melecehkan, ya, menghina Tuhannya. Apa-apaan ini? Tuhan yang lahir, Tuhan yang mati, terus Tuhan yang bangkit. Nah, ini satu penghinaan ya. Nah, kita sebagai anak Tuhan, kita harus memperlengkapi diri kita dengan baik, bisa belajar firman Tuhan dengan baik-baik, bisa mengenal Tuhan dengan baik. Tuhan, Allah yang kita sembah, yang kita percaya, ya, Allah yang datang dari surga mulia ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Tuhan mati untuk menebus kita dari hukuman dosa, menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Dan Tuhan Yesus bangkit, menyatakan dia Allah yang hidup, memberikan kemenangan, pengharapan kepada setiap kita sungguh-sungguh percaya kepadanya. Allah kita yang hidup, bangkit, Allah juga memberikan kita kehidupan. Nah inilah orang yang tidak percaya, dia tidak mengerti ya tentang Tuhan Yesus Kristus. Dia seringkali menghujat Tuhan, menghina Tuhan Yesus Kristus. Penjahat ini juga sikap orang yang tidak percaya, dia menganggap rendah Yesus. Ia berkata, selamatkanlah dirimu dari kami. Penjahat itu berkata, jika engkau juru selamat, selamatkanlah dirimu. Jadi orang yang tidak percaya Yesus mengatakan bahwa Yesus itu bukan juru selamat. Yesus bukan satu-satunya jalan menuju ke surga. Menuju ke surga, kata orang yang tidak percaya itu banyak jalan. Ya, banyak jalan menuju ke surga. Bisa kita menempuh jalan masuk agama, ya. Kita beramal, melakukan kebaikan, berbuat baik, bertapa, berpuasa, dan lain-lain sebagainya. Nah, ini jalan ditempuh oleh orang yang tidak percaya supaya mereka bisa masuk ke surga. Ya, banyak jalan menuju ke surga. Caranya yang berbeda-beda. Sering kita mendengar statement perkataan yang demikian. Tetapi Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai ke Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, ini satu janji keselamatan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Kita melihat sikap orang percaya, sikap orang yang tidak percaya, dia masih dipegang setan. Ya. Sikap orang tidak percaya itu, dia masih dipegang oleh setan. Jadi penjahat itu sampai kematian menjemputnya, ia tetap tidak percaya kepada Kristus. Mengapa? Karena setan masih memegang hidupnya. Setan masih bertahta dan berkuasa di dalam hatinya.
sehingga orang itu mengeraskan hati, tidak percaya, Bapak Ibu. Suatu hari ada orang Kristen punya hati yang rindu untuk menginjili tukang sate yang berjualan di depan rumahnya. Orang Kristen ini setiap hari makan sate di situ ya. Ada gerobak di depan rumahnya, dia beli satenya terus ngomong-ngomong sama tukang sate. Dia sering menceritakan tentang Tuhan Yesus kepadanya. Tuhan Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat, Tuhan yang mengasihi kita, yang menyelamatkan kita, memberikan kita hidup. Kepada Tuhan Yesus. Suatu hari ada bunyi yang besar terjadi di depan rumahnya. Ternyata gerobak tukang sate ini ditabrak oleh bus ya, ditabrak oleh bus. Terus tukang satenya kena gerobak planting gitu ya, terlempar dan sekarat. Orang Kristen tuh cepat-cepat lihat apa yang terjadi. Gerobak satenya ditabrak oleh bus. Dia cepat-cepat datang ke tukang satenya. Terus sudah setengah mati gitu ya. Terus dia bilang, percaya Tuhan Yesus, sebut nama Tuhan Yesus, sebut nama Tuhan Yesus. Minta pertolongan Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus menyelamatkanmu. Kata orang Kristen itu, sebut nama Tuhan Yesus. Tapi yang disebut apa? Sebut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tolong saya. Tuhan Yesus tolong saya. Kata bos itu kepada tukang sate itu. Tukang sate sampai akhir hidupnya dia mengatakan apa? Sebut Tuhan Yesus tolong saya. Akhirnya dia ngomong apa? Lontong sate. Terus meninggal. Bukan nama Tuhan Yesus yang disebut. Bukan Tuhan Yesus tolong saya. Tetapi dia mengucapkan lontong sate. Akhirnya meninggal. Nah kita melihat sampai akhir hidupnya pun dia dipegang setan. Mengeraskan hati, tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus. Tidak mau sebut Tuhan Yesus tolong saya, yang disebut lontong sate sampai akhir hidupnya. Inilah sikap orang tidak percaya. Kita melihat sikap orang percaya. Ayat 40 sampai 42, sikap orang percaya. Ayat 40 sampai 42, dikatakan, tetapi yang seorang menegur dia katanya, tidakkah engkau takut juga? Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selainnya dihukum, sebab kita menerima balasan setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kita melihat sikap orang percaya. Dia tahu siapa Kristus itu. Yesus Kristus adalah Mesias, Raja yang diurapi. Dia tahu bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia yang berdosa. Dia tahu siapa Yesus. Yang kedua, dia mengakui secara terbuka dosa-dosanya. Jadi kita orang berdosa memang selayaknya dihukum katanya. Kita orang berdosa selayaknya dihukum. Dia mengakui dosanya di hadapan Tuhan. Dia ingin Tuhan mengampuni dosanya. Dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia mohon Tuhan menyucikan dia, melayakkan dia. Dia minta tolong kepada Tuhan. Dia minta tolong kepada Tuhan, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai Raja. Ya, luar biasa kata penjahat itu, dia mengatakan, Yesus ingatlah aku apabila engkau datang sebagai Raja. Raja. Mungkin saya sudah menyampaikan banyak orang sakit, tapi ketika dia sakit dia selalu minta tolong kepada Tuhan. Tuhan tolong saya, sembuhkan saya, selamatkan saya. Ya, kalau Tuhan berkehendak, Tuhan akan bekerja di dalam kehidupan kita. Tuhan akan melakukan mujizat di dalam kehidupan kita. Kita boleh disembuhkan Tuhan dengan iman ya, kita minta pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus menolong tepat pada waktunya. Dikatakan Yesus akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Dikatakan dan Juru Selamat kita secara pribadi
kita memperoleh keselamatan atau hidup yang kekal. Karena Injil Yohanes pasal 3 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya, memberikan anaknya tunggal, Yesus Kristus kepada kita, supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berita anugerah tadi. Yohanes 3:36 juga berkata, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi pada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana sikap kita, ya, bagaimana sikap saudara dan saya terhadap penderitaan dan kematian Kristus. Apakah sikap kita sama seperti orang tidak percaya atau seperti orang percaya? Bapak Ibu, kita harus sadar ya, bahwa kita orang berdosa membutuhkan Tuhan Yesus yang sanggup menyelamatkan dan melepaskan kita dari hukuman dosa. Kita harus sungguh-sungguh mengenal Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita harus datang kepada Tuhan dan minta pertolongan Tuhan kalau mengalami masalah hidup. Kita harus melepaskan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita, seperti Tuhan Yesus Kristus mengampuni orang-orang yang menyalibkannya. Kita harus menjadi murid Kristus yang beriman dan setia kepadanya. Inilah sikap kita sebagai anak-anak Tuhan terhadap penderitaan dan kematian Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan menolong kita, memberkati kehidupan kita, dan firman Tuhan terus meneguhkan iman kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur berterima kasih untuk anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Biarlah Tuhan meneguhkan iman kami tetap setia kepada Tuhan. Tuhan menolong kami melalui penderitaan dan kematian Tuhan Yesus Kristus. Dosa kami boleh ditebus dan Tuhan menyelamatkan kami dari hukuman dosa. Terima kasih Bapa, kami serahkan anak-anak-Mu ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami supaya iman kerohanian kami terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kami boleh sungguh-sungguh mengenal Allah yang sudah mati untuk kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Sebentar kami akan menerima perjamuan kudus untuk mengingat pengorbanan dan kesengsaraan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati perjamuan kudus pada hari ini dan menyiapkan hati jemaat Tuhan untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.